Renungan Sabda hari Minggu bersama saya Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Tebet. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah menghabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya. Pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita. Pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, diwartakan perikop Injil yang dikenal sebagai perumpamaan tentang anak yang hilang. Ungkapan anak yang hilang dikutip dari ucapan tokoh protagonis perumpamaan ini, yaitu sang ayah yang berkata, "Marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ibu bapa, saudari-saudara, dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Kedua anak yang disebutkan dalam perumpamaan ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merasa tidak bahagia berada di rumah ayahnya. Karena itu si bungsu memilih pergi dari rumah ayahnya dan mencari kebahagiaan di negeri orang. Si sulung memilih tinggal bertahan di rumah ayahnya dan berharap akan terjadi perubahan setelah si bungsu pergi. Tetapi nyatanya tidak juga. Ia tetap merasa panas hati karena merasa amal baktinya tidak dihargai oleh bapaknya. Ia bersungut-sungut, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Ia tampak sangat tidak bahagia saat melihat adiknya muncul kembali dan menuduh adiknya telah memboroskan harta kekayaan ayahnya bersama dengan pelacur-pelacur. Sang ayah juga merasa resah karena jumlah anaknya tidak utuh lagi di rumah. Maka ketika ia melihat anaknya kembali, ia berlari mendapatkannya, merangkul dan menciumnya. Umat beriman yang terkasih, maksud hati si bungsu ingin mencari kebahagiaan di negeri orang. Tetapi apa daya, karena hidup boros dan berfoya-foya, maka dalam waktu singkat ia jatuh melarat. Dan pada saat yang sama,
negeri itu ditimpa bencana kelaparan yang hebat. Akhirnya ia sadar kebahagiaan itu ada di rumah Bapaknya. Umat beriman yang dicintai Tuhan, seorang ayah yang disebutkan dalam bacaan ini mencerminkan sosok Allah Bapa yang merindukan kita umat manusia selalu berada di sampingnya. Ia selalu menunggu kita anak-anaknya kembali ke rumahnya. Kedua anak ini mencerminkan umat manusia. Ada yang ingin lepas bebas dari kuasa Allah, dan yang lain menuntut perhatian yang berlebihan dari Allah, dan bahkan merajuk apabila amal dan baktinya seakan-akan tidak dihargai oleh Allah. Anak bungsu ini mencuri perhatian kita karena ia berani bangkit dan bergerak kembali kepada ayahnya dan mengaku, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Anak sulung ini pun mengharukan karena ia sudi mendengarkan kata-kata ayahnya. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Minggu-minggu terakhir masa Prapaskah ini, kita beramai-ramai kembali lagi ke gereja, menyimak suara Tuhan, mengikuti misa, dan menghadiri ibadat tobat. Di kamar pengakuan dosa, kita mengaku, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya kepada kita.